Mimin ingatkan jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Jibril Ilahi dari 11 Mia 5. Dinasti Umayyah. Materi 1 menjelaskan tentang biografi Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid pertama adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 705 sampai 715. Dia berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Al-Walid mewarisi tampuk kekhalifahan dari ayahnya dan diteruskan saudaranya. Al-Walid bin Abdul Malik lahir dari pasangan yaitu ayah, yang bernama Abdul Malik bin Marwan dan ibunya yang bernama Waladah binti Al-Abbas dan istri pertamanya yang bernama Ummu Abdullah binti Abdullah dan istri keduanya yang bernama Izzah binti Abdul Aziz dan istri ketiganya yang bernama Ummul Banin binti Abdul Aziz dan istri keempatnya yang bernama Syah'i Afrid binti Peros ketiga dan nama anaknya yaitu Abdul Aziz, Yazid Ibrahim dan Masrur Al-Abbas. Dan Al-Walid bin Abdul Malik lahir di Madinah pada tahun 668 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Februari tahun 715 Masehi. Materi 2 tentang berapa lama menjadi khalifah. Walid Abdul Abbas bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam menjadi khalifah ke-6 Bani Umayyah. Ia menjabat selama kurang lebih 10 tahun, 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Al-Walid melanjutkan khalifah sebelumnya yang telah wafat, Abdul Malik bin Marwan, ayah Walid sekaligus khalifah besar yang dijuluki pendiri kedua Umayyah. Setelah berakhirnya pemerintahan Islam oleh Khulafa ar-Rasyidin, lahir dinasti Umayyah 661 sampai 750 Hem. Pada masa ini Islam beralih dari pemerintahan berasas musyawarah menjadi monarki absolut, artinya pergantian pemimpin berdasarkan garis keturunan. Dinasti Umayyah terdiri dari Bani Umayyah, kelompok yang dahulu menentang dakwah Islam bahkan membenci Rasulullah. Namun sejak Abu Sufyan beserta sekutunya dari Bani Umayyah memeluk Islam, Umayyah menjadi bagian dari Islam dan mulai berperan dalam Islam. Dinasti Umayyah tercatat telah memerintah selama 90 tahun dengan 14 orang pemimpin dari garis keturunan Umayyah. Rahman, 2018. Pencetus dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan, sekaligus sebagai khalifah pertama Umayyah. Pada masa Muawiyah, dinasti Umayyah berpusat di Damaskus, Syria. Setelah berhasil menaklukkan Andalusia, Spanyol, dinasti Umayyah terbagi dan menempati wilayah Andalusia. Saat itu dinasti di bawah kuasa Walid bin Abdul Malik, khalifah yang dikenal karena kegigihannya berjihad fisabilillah. Walid Abdul Abbas bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam menjadi khalifah ke-6 Bani Umayyah. Ia menjabat selama kurang lebih 10 tahun. 86 sampai 96 Hijriah atau 705, 7014 Masehi. Al-Walid melanjutkan khalifah sebelumnya yang telah wafat, Abdul Malik bin Marwan, ayah Walid sekaligus khalifah besar yang dijuluki pendiri kedua Umayyah. Selama pemerintahannya, Walid melakukan banyak perbaikan infrastruktur yang meski mahal, namun tetap diperjuangkan demi kesejahteraan umat Islam. Walid memimpin pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dengan biaya 11.200.000 dinar kala itu. Ia juga memperluas Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pembangunan rumah sakit untuk penderita kusta di Damaskus juga dirintis oleh Walid. Walid bin Abdul Malik adalah pemimpin yang melaksanakan jihad dengan luar biasa. Atas izin Allah SWT, Walid membentangkan dinasti Islam hingga Spanyol, 86 H, 715 M. Bahkan Walid menaklukkan seluruh wilayah daratan Spanyol, di bawah pemimpin pasukan Tariq bin Ziyad. Ia juga mengerahkan satu armada laut ke Hindustan di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim, hingga berhasil menaklukkan negeri Sind dan Nepal. Keberhasilan dakwah Islam ini tak mudah untuk diraih. Semua melalui proses perjuangan Walid dan segenap umat Islam yang tak kenal putus asa, berjihad semata untuk meraih ridha Allah.
Dakwah pada masa Walid bin Abdul Malik mencapai keberhasilan hebat, mengingatkan pada kejayaan masa Umar bin Khattab, di mana negeri-negeri yang belum mengenal Islam mampu menjadi bagian dari dinasti Islam. Walid mengajarkan bagaimana Islam bukan sekedar tentang peperangan dan kekuasaan. Beberapa wilayah seperti Samarkand, Kashgar, dan Turkistan memang berhasil dimasuki Islam melalui peperangan. Namun peperangan dikerahkan hanya ketika Islam diserang, atau dalam ancaman. Selama tidak ada kedua hal tersebut, dakwah dilakukan dengan damai. Buktinya, daerah Khurasan berhasil menerima dakwah Islam dengan damai, pada masa Walid pula. Dakwah Walid bin Abdul Malik dan umatnya mencerminakan keindahan Islam, bagaimana keberhasilan diraih setelah perjuangan damai, dan peperangan hanya sebagai pilihan terakhir. Inilah salah satu bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Materi 3 tentang jasa-jasa Al-Walid bin Abdul Malik. 1. Perhatiannya terhadap kaum duafa, miskin dan anak-anak yatim serta orang-orang yang tak berdaya dan tidak normal. Mereka memperoleh fasilitas dan jaminan sosial untuk menjalani kehidupan mereka. 2. Pembangunan rumah jompo dan yatim, serta orang-orang cacat, merupakan bukti perhatiannya terhadap masyarakat yang memerlukan bantuan dan uluran tangan pemerintah. 3. Pembangunan Masjid Umawi di Damaskus dan rehabilitasi bangunan Masjid Nabawi di Madinah. Kedua masjid tersebut hingga kini menjadi peninggalan bersejarah, karena dipandang sebagai bagian dari keajaiban dunia, terutama Masjid Umawi. 4. Penaklukan Spanyol. Salah satu prestasi yang terbukti di dalam catatan sejarah Islam pada masa pemerintahannya adalah kemampuannya mengatur kekuatan militer, sehingga hampir sebagian dunia dapat dikuasainya, mulai dari Indus hingga Andalusia, Spanyol. Materi 4 tentang prestasi yang dicapai Al-Walid bin Abdul Malik. Prestasi Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. 1. Bidang sosial. Mendirikan panti asuhan dan panti jompo. Membangun rumah sakit kusta, membuat sumur-sumur di sepanjang jalan. 2. Bidang perluasan wilayah. Ke wilayah timur, perluasan wilayah sampai ke India. Ke wilayah barat, perluasan wilayah sampai ke Andalusia, Spanyol, yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad. Materi 5 kesimpulan. Kesimpulannya dalam materi ini adalah kita dapat menarik pelajaran dari Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu kita dapat menjadi pribadi yang harus mendengar suara rakyatnya. Tapi kita juga harus menjadi pemimpin tegas tapi harus rendah hati dan kita harus menjadi pemimpin yang adil supaya negeri kita menjadi makmur dan tidak hancur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin ingatkan lagi jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan.